اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وعلى ربي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي من جاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين وأما من رأى القول ويشهد الله تعالى فهو مكاشف منور البصيرة فرأى القول كله نورا. Adapun orang yang melihat perbuatan dan di situ dia ingat kepada Allah, misalnya dia sembahyang, dia ingat aku sembahyang ini karena pertolongan Allah, karena petunjuk Allah, karena hidayah Allah, karena kekuatan Allah, maka aku bisa sembahyang. Orang ini dibukakan mata hatinya oleh Allah dan diterangi mata hatinya, maka ia melihat perbuatan itu seluruhnya adalah cahaya, karena selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini orang makam kasyaf, dihilangkan dinding penghalang hijab antara dia seorang hamba dengan Tuhannya. Apabila di dalam memandang sesuatu itu melihat perbuatan Allah di dalamnya, ingat kepada Allah. Misal kita sembahyang Allahu Akbar, ini sadar betul bahwa dia kawal sembahyang, bisa melakukan sembahyang. Satu, itu pertolongan Allah, taufik namanya. Dua, karena petunjuk Allah, hidayah namanya. Karena kekuatan Allah, qadarnya Allah namanya, maka aku bisa sembahyang karena petunjuk Allah, karena pertolongan Allah, karena kekuatan Allah. Nah, orang ini dibukakan mata hatinya oleh Allah dan diterangi mata hatinya, maka ia melihat perbuatan itu seluruhnya nur, seluruhnya cahaya. Artinya karena selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita memahami bahwa yang kuasa itu Allah, yang mampu itu Allah, kita ini makhluk. Makhluk itu
tiga sifatnya. Satu, adanya diadakan. Dua, zat yang ada pada makhluk tidak mampu memberi bekas. Sifat yang ada pada makhluk pun tidak mampu memberi bekas. Itu makhluk. Maka mustahil makhluk ini tanpa pertolongan Allah mustahil bisa berbuat sesuatu. Maka orang yang paham di sini sifatnya pasti tawadhu. Apa arti tawadhu? Ada sombong. Artinya tawadhu itu apa? Merasa diri tidak layak. Merasa diri tidak layak. Umpama ada orang mau sembahyang, ada imamnya, ujar makmum yang lain, biar aja Pak Haji, biar aja jadi imam, biar Pak Haji, kalau ada yang lain, ayo udah jadi makmum aja, ayo Pak Haji biar. Padahal Pak Haji ini mohon maaf, semua menilai sangat layak jadi imam. Bacaan bagus, fasih, tajwidnya bagus. Jadi Pak Laki Sidin banyak hafal surat-surat, napas panjang, lagunya nyaman. Sidin sudah naik haji, Sidin toha, kan jadi imam tuh qori umum yang paling bagus bacaannya. Lalu yang paling alim orangnya, lalu yang paling tuha orangnya, lalu yang paling lawas di situ. Itu kalau ada tuh. Kalau ada semua minimal yang paling fasih bacaannya. Akhirnya orang menunjuk sini, Pak Jidin. Tapi sini orang tawadhu merasa diri ada layak. Perasaannya bukan kepada orang, ada ada layak, bukan. Tapi perasaan hati merasa ada layak. Tapi karena disuruh, maka sidin ayoai bismillah. Artinya dengan petunjuk Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah. Karena disuruh bismillah aja. Tapi hati kadang-kadang merasa paling bagus, merasa paling alim, merasa paling ori, merasa paling tuha, paling sudah naik haji. Ada perasaan itu ada. Karena tidak tawadhu. Itulah tawadhu. Dinilai orang sangat layak, tapi hati merasa ada layak. Itulah tawadhu. Kadang nur, kadang ada. Petawaran ada ibaratnya. Nah jadi orang yang memahami bahwasanya makhluk itu dhaif, makhluk itu lemah, yang qadar, yang mampu, yang kuasa itu Allah, sifatnya tawadhu. Merasa ada layak. Nah kalau terus diteruskan merasa ada layak ini, akhirnya merasa malu dengan Allah. Kenapa merasa malu? Karena sadar ini makhluk kadang kalau berbuat apa-apa tanpa ditolongi Allah. Sembahyang dibukakan hati oleh Allah, ayo sembahyang ya, lalu mau sembahyang, lalu mengerjakan berdiri, takbir, rukuk, sujud, semua ditolongi Allah. Kalau yang menolongi Allah, kalau yang menggerakkan Allah, kalau yang memberi kekuatan Allah, berarti sama aja yang berbuat itu adalah Allah. Kita makhluk tidak punya perbuatan, lalu malu, hendak mengaku-ngaku alim, malu, hendak mengaku-ngaku orang, malu, hendak mengaku. Kenapa? Karena lain perbuatannya. Jauh hendak sombong. Tapi orang sombong, nah ini hati-hati. Orang sombong ini biasanya ada sebab-sebabnya. Orang sombong ini biasanya pertama merasa bisa, merasanya. Ya orang merasa hawa dulu, hawa ya aku ya pakai benar, hawa aku. Nah, bisa lah, bisa benar aku. Lalu karena merasa awak merasa bisa,
Kalau bersedekah merasa punyanya, merasa berisi, merasa kepunyaannya. Kalau bertindak beramal merasa bisa. Maka dari perasaan merasa bisa ini akan naik merasa baik. Hati-hati itu. Pertama merasa bisa dulu, merasa awal dulu, lalu merasa baik. Bisa itu tidak ada apa-apa, awal itu tidak ada apa-apa, tapi merasa bisa, merasa awal itu yang bahaya. Baik itu memang disuruh, tapi merasa baik bahaya. Nah, dari merasa awal, merasa bisa, merasa baik, akhirnya dia pasti sombong, merendahkan orang lain. Nah, itu bahayanya sih. Makanya layak bulu jannata maka nabi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga barang siapa dalam hatinya ada sebiji darah, sebiji sawi, sebiji debu, sebiji atom rasa sombong. Sekecil itu rasa sombong kan bisa masuk surga. Nah, itu bahayanya penyakit sombong. Makanya orang tuh bila memandang perbuatan itu perbuatan Allah, gawean Allah, akalnya Allah, pertolongan Allah, hidayahnya petunjuk Allah, ia merasa malu, hendak sombong, merasa malu karena tidak merasa berbuat. Nah, itu hati-hati. Lalu kepinginnya dihormati, nah, merasa. Dan di sini memang ada aku ya, masjid itu bahkan berubah. Ada kawan itu pengurus-pengurus yang terhadap aku hujannya, lalu merasa sombong, lalu minta dihormati. Hati-hati kita ini mau salaman. Tadinya kadang merasa bangga, ada kepengen juga disalami orang, dihormati, ada kepengen. Tapi begitu salaman, dicium tangannya, lalu yang dicium tangannya ini merasa lebih baik daripada yang mencium, bahaya. Itu yang menghalanginya dengan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita ini dihormati orang, mungkin bisa menata hati, pasti sombong. Begitu ada dicium tangannya, nah apa ini maksudnya mencium, kadang mencium lagi, ada apa nih? Jadi ketika wa'amaman wa'al qawma, ketika dia melihat makhluk, melihat sesuatu itu, wa yasatullah ta'ala, dan dia melihat Allah, bahwa mukasabun, maka orang itu dibukakan hatinya oleh Allah, diterangi mata hatinya, maka yang melihat perbuatan itu seluruhnya cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah naik ke maqam musyahadah, menyaksikan. Dia sembahyang, dia bersedekah, baik dirinya yang melakukan atau orang lain, selalu ia melihat bahwa itu adalah petunjuk Allah. Melihat orang yang murah, rajin, ia melihat di situ perbuatan Allah, petunjuk Allah. Nah, baik pada diri ataupun melihat pada orang lain. Itu adalah kekuatan Allah, itu adalah taufik Allah, sehingga orang itu menjadi tenggelam, yang timbul hanyalah semata-mata Allah. Jadi orang hendak merasa ada berbuat ini, jangan melihat perbuatan diri, tenggelamkan diri. Ikfir wujudaka bi ardil umur menjadi apa ya? Kalau kita melihat perbuatan kita, maka kita terhijab dengan perbuatan itu, kadang melihat perbuatan Allah. Maka kita sudah memahami bahwa makhluk itu lemah, doib, adanya di ulah Allah, diadakan oleh Allah. Sifat dan zat pada makhluk itu tidak bisa memberi bekas. Hati-hati. Apa aja itu, umpamanya kita nih haus, lalu minum, hilang haus. Tadinya kadang menyangka, kalau kadang mengimani, kadang meyakini bahwa yang menghilangkan haus itu air atau banyaknya, kadang meyakini. Tapi karena terjadi berulang-ulang, ya akhirnya dia yakin. Setiap haus minum, hilang hausnya. Berulang-ulang setiap hari.
Setiap lapar makan nasi, hilang laparnya. Akhirnya yang tadinya kebiasaan itu tidak menjadi keyakinan, akhirnya menjadi keyakinan. Bahwasanya yang menghilangkan haus itu banyu, yang menghilangkan lapar itu nasi. Kalau menjadi tingkat keyakinan di hati, ujar dalam kitab Jauharul Tauhid, fakafaro, maka orang itu kafir. Bila meyakini benda-benda makhluk-makhluk itu bisa memberikan sebab atau memberikan bekas. Kenapa? Maka tadi sakit kepala. Kenapa timbul ke masjid? Kamu kamanya aku tadi minum bodrek, lalu sembuh. Akhirnya bila sakit kepala minum bodrek, bila sakit kepala minum bodrek sembuh. Bodrek sembuh. Akhirnya dia yakin bahwa yang menyembuhkan itu bukan Allah, tapi berkat bodrek, maka itu fakafar, maka itu kafir. Nah ini tadi pelajaran yang kakak ini, mohon maaf, sudah tidak ada lagi di sekolah-sekolah. Ya mungkin di pesantren itu kalau memang diajarkan betul-betul menyetel. Kita kadang merasa kadang-kadang beredar di keluarga kita kesyirikan, kekafiran, karena menganggap asbab atau makhluk itu bisa memberi bekas. Maka peredaran di masyarakat ini tidak, yang rata-rata beredar keyakinan di masyarakat ini tidak. Pertama, asbab atau makhluk memberi bekas. Ya yang tadi meyakini bahwa yang bisa membakar itu api, yang bisa memutus itu latin. Meyakini itu fakafar, maka kafir. Apa kayak apa? Buktinya bila dihiris patah jadi dua. Maulah ada latin hujannya. Nah ini yang bahaya. Maka kita sudah meyakini bahwa makhluk itu baik zatnya, keadaannya atau sifatnya tidak bisa memberi bekas. Titik. Adapun yang memberi bekas mutlak adalah Allah. Api tidak bisa membakar tanpa izin Allah. Itu yang benar. Maka yang terjadi apa? Karena terbiasa kita hari-hari memiliki rokok, sumber bakar, lalu berkeyakinan yang membakar ujung rokok ini adalah api yang di tanganku pakai korek ini. Itu keyakinan yang kita kafir. Sama aja memandangkan bahwa Allah kadang mampu membakar rokok itu tanpa korek. Padahal Allah jangan membakar rokok, membakar dunia ini mampu. Itu satu. Jadi meyakini bahwa makhluk atau sebab-sebab itu bisa berbuat sesuatu atau memberi bekas. Ini harus ditinggalkan cowok-cowok. Yang kedua, ujarnya kayak ini. Memang yang membakar itu sebetulnya Allah, Pak. Bukan api yang membakar Allah, tapi Allah itu memberikan kekuatan kepada api lalu bisa membakar. Ujarnya nih. Nah ini teringat sedikit karena kafir tapi pasek orang ini. Seakan-akan Allah punya kekuatan membakar tadi dipindah kepada api. Lalu ketika pindah kepada api, Allah ada isi kekuatan. Seakan-akan sifat Allah bisa dibagi-bagi. Padahal Allah apa? Wahdaniyah dan wahdaniyah sifat, wahdaniyah akal. Satu yang berbuat, satu yang punya sifat, lalu Allah satu zatnya. Jadi tidak bisa. Ini memang itu yang membakar Allah, tapi kan Allah memindahkan kekuatannya kepada api sehingga api itu bisa membakar. Nah itu fasik namanya. Ujar guru bahaya, fasik ini pun masuk neraka. Secara hukum, cuma surga neraka itu terserah Allah. Tapi secara hukum orang fasik masuk neraka. Dua sudah. Yang pertama kafir, yang kedua fasik. Yang ketiganya seakan-akan ahlu sunnah wal jamaah, tapi masih salah. Misalnya kayak ini, memang yang membakar itu Allah. Ada api membakar, ada Allah yang membakar. Tapi coba ikan,
melipit rokok, menghidupi rokok tanpa api, terbakar kada hujannya nih. Nah ini namanya apa? Jahil. Jahil itu bodoh, ada belajar dari sifat 20. Hujannya itu memang yang punya sifat bisa membakar itu Allah, atau yang bisa memasakkan nasi itu Allah, bukan kompor. Tapi coba akan kompornya ada dihidupi, maulah masak nasinya, itu namanya jahil. Kenapa jahil? Seakan-akan Allah tanpa api tak mampu memasakkan nasi itu. Padahal jangankan memasak nasi, Anda memasak apa dunia yang dibikin masak oleh Allah, masak tanpa api. Seakan-akan ini memang yang memutus leher sapi itu ketika disembelih itu bukan lading atau bukan parang, tapi itu Allah, murni Allah. Itu mana ada ujung-ujungnya. Tapi coba akan ada digaya, ada di apa namanya ditatak dulunya pakai lading, maulah pakai ujarnya. Nah ini hati-hati. Seakan-akan Allah berserah lawan lading, Allah mengikuti lading, padahal Allah mampu memotong bulu apapun tanpa lading. Nah itu harus tahu. Orang ini namanya jahil. Jahil ini apa? Ya seandainya orang itu belajar sifat 20 itu paling ya setahun turun 2-3 kali sudah. Artinya ada istiqomah, akhirnya pemahamannya kuat. Sekarang kita balik. Seandainya engkau menyembelih sapi, setajam apapun parang lading yang kau pakai, kalau Allah ada menghendaki leher sapi itu putus, maka selamanya tidak akan putus. Itu tauhid. Tapi seandainya Allah hendak memutus leher sapi itu tanpa lading, tanpa parang, sebentar pun putus, maka putuslah. Itu yang benar tauhid. Yang benar yang tahu kayak apa? Selamanya sampai kapanpun makhluk tidak bisa memberi bekas, tidak bisa menjadikan sesuatu itu selamanya. Jadi murni yang terjadi semua perbuatan Allah. Nah gitu itu. Jangan sampai kita menjadi kafir, fasik dan jahil. Namun jahil nanti agak ringan. Anehnya meyakini semua perbuatan Allah, cuma dia di belakangnya itu masih ngeyel. Tapi coba, ya, memang semuanya apa yang menjadikan hujan itu Allah, yang semua menjadikan hujan itu Allah. Tapi coba tanpa mendung, bisa nggak hujan? Oh bisa. Memang yang mengeringkan baju ketika dijemur itu Allah, bukan matahari. Tapi coba dijemur di dalam kamar, maulah keren hujannya. Oh ini orang jahil. Orang dulu ya jemur baju di asrama, di pondok pesantren kawan panasnya di luar, maka menjemur baju di dalam asrama maulah keren tuh ya. Misal kawan tadi apa? Yang mengerikan pula yang sinar matahari, yang mengerikan itu Allah. Aku yakin tanpa matahari keren baju ini, dan ya di dalam asrama. Pulang ke masjid mengaji guru bacaan, selesai bacaan balik ke rumah, kering dahulu daripada yang kita jemur di luar. Yang jemur di luar belum kering, yang di dalam kering. Kenapa? Tauhidannya luar biasa. Nah, tadi kadang-kadang masih ragu-ragu. Akhirnya timbul perasaan bahwa yang bisa memberi bekas itu adalah asbab atau makhluk. Lalu ada perasaan sombong. Kita rajin seakan-akan perbuatan kita. Nah ini hati-hati nih. Kita memurah seakan-akan kita yang bersedekah, padahal semua adalah pertolongan Allah. Itu yang harus ditanamkan pada diri supaya rajin ibadah tanpa merasa sombong, rajin berzikir segalanya tanpa merasa paling bersih dan paling suci, karena dia malu kepada Allah tanpa pertolongan Allah. Ingatkan kalau berbuat apa-apa.
akhirnya wa amman ra'al qauna yasnadullah ta'ala wa kasyafun munawwar basirah para al-qawm kulluhum. Jadi ini mohon maaf kenapa di masjid ini tadi pengajiannya jadwalnya sebetulnya di musola. Jadi perkiraan ulun itu karena mamanya itu tadi itu di Kapuas mulai semalam, Kapuas lawan Yayas segala semua. Jadi ulun sholat di rumah. Nah karena sholat ini sore ceramah, pagi ceramah, sampai sore tadi kalau tidak bisa mempersiapkan tempat dan makanan dan semacamnya itu, nah akhirnya ini ada orang. Sekalinya sore datang sudah diumumkan pada sore datang. Nah jadi terpaksa di sini. Padahal jadwalnya dilanggar. Ya udah ini Senin dilanggar gitu supaya ada silaturahimnya. Nah minta malam bisa sudah berubah. Oh ya Alimna ya Allah bima yanfa'una wa fa'alna wa ja'alna warzuqna yusrina wa firana ajmain sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim.